Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa ba'du. Saudaraku dirahmati Allah ya. Kita masih melanjutkan kitab Syarah Nabawiyah ini ya. Waktu yang lalu kita sudah memasuki atau sudah menjelaskan tentang fase Mekah ya, diasuhnya Nabi atau masa diutusnya Nabi ya, kemudian mengalami kepakuman wahyu ya, setelah turun wahyu pertama dan kedua wahyu pertama ya. Kemudian juga kita sudah jelaskan juga tentang macam-macam turunnya wahyu, kemudian dakwah ya, perjuangan dakwah ya yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Sekarang kita masuk ke bab untuk tahapan kedua, yaitu berdakwah secara terang-terangan. Nah, di sini mulai Nabi SAW mendapatkan tantangan-tantangan atau hinaan-hinaan ya, atau ancaman-ancaman ya, karena dakwah beliau sudah menjurus ke tauhid. Nah, ya. Perintah pertama untuk menampakkan dakwah. Sehubungan dengan hal ini, ayat pertama yang turun adalah wa anzir ashiratakal aqrabin ya, surat Syu'ara ya, Asy-Syu'ara ayatnya 214. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, sebelumnya terdapat alur cerita yang menyinggung kisah Musa alaihissalam dari permulaan kenabiannya hingga hijrahnya bersama Bani Israel, lolosnya mereka dari kejaran Fir'aun dan kaumnya, serta tenggelamnya Fir'aun bersama kaumnya tersebut ya, kaum Fir'aun ya. Kisah ini mengandung semua tahapan yang dilalui oleh Musa alaihissalam dalam dakwahnya terhadap Fir'aun dan kaumnya agar menyembah Allah. Jadi nabi-nabi terdahulu juga begitu, diajak menyembah Allah nggak mau, bahkan Fir'aun mengaku Tuhan ya. Gitu. Nabi juga begini, Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dia mulai berdakwah, sembahlah Allah, agungkanlah Allah, jangan menyembah-nyembah patung, nenek moyang. Baru dia dapat tantangan, dapat serangan-serangan, ya kan gitu. Sebelumnya seakan-akan rincian ini semata-mata dipaparkan seiring dengan perintah kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada Allah secara terang-terangan, agar di hadapan beliau dan para sahabatnya terdapat contoh atas pendustaan dan penindasan yang akan mereka alami nantinya. Manakala mereka melakukan dakwah tersebut secara terang-terangan, demikian pula agar mereka mengetahui risiko dari hal itu semenjak awal memulai dakwah mereka tersebut. Selain itu, ya, surat tersebut, surat Asy-Syu'ara tersebut ya, yang ayat 214
juga berbicara mengenai nasib yang dialami oleh para pendusta, para rasul. Di antaranya sebagaimana yang dialami oleh kaum Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh juga berdakwah begitu untuk menyembah Allah. Jadi semua Nabi Nuh itu mengajak ke tauhid, tapi dimusuhin semua sama kaumnya, bahkan diejek-ejek. Makanya kalau dalam Nabi Nuh ditenggelamkan gitu kan mereka. Juga kaum Ad dan kaum Samud, kaum Nabi Ibrahim juga, kaum Nabi Lut, serta kaum Nabi Syuaib. Ya. Di samping yang berkaitan dengan perihal Fir'aun dan kaumnya, semua itu dimaksudkan agar mereka yang akan melakukan pendustaan menyadari apa yang akan terjadi terhadap mereka dan siksaan Allah yang akan mereka alami bila terus melakukan pendustaan ya. Sebaliknya, agar kaum mukminin mengetahui bahwa kesudahan yang baik dari itu semua akan berpihak kepada mereka, bukan kepada para pendusta-pendusta tersebut, ya. Nah. Saudaraku dirahmati Allah, ya, kita masuk ke subjudulnya ya, berdakwah di kalangan kaum kerabat. Ya. Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW mengundang para kerabat terdekatnya, Bani Hashim. Mereka pun datang memenuhi undangan itu disertai oleh beberapa orang dari Bani Muthalib bin Abdi Manaf. Ya. Mereka semua berjumlah sekitar 45 orang laki-laki, namun tatkala Rasulullah SAW akan berbicara, tiba-tiba Abu Lahab memotongnya seraya berkata, mereka itu adalah paman-pamanmu dan para sepupumu. Bicara dan tinggalkanlah penganut agama baru itu, kata Abu Lahab ya. Ketahuilah bahwa kaummu tidak akan mampu melawan seluruh bangsa Arab. Aku adalah orang yang paling pantas mencegahmu. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak bapakmu bagi mereka jika engkau bersikeras melakukan apa yang engkau lakukan sekarang adalah lebih mudah ketimbang bila seluruh marga Quraisy bersama-sama bangsa Arab bergerak memusuhimu. Aku tidak pernah melihat ada yang membawa kepada suku-suku dari pihak bapaknya sesuatu yang lebih jelek dari apa yang telah engkau bawa ini. Kata Abu Lahab tuh ya. Lantang, kurang ajar ya. Padahal pamannya sendiri ya. Harusnya dia sayang sama ponakannya ya. Rasulullah SAW hanya diam dan tidak berbicara pada pertemuan ini. Ya, karena apa? Karena dipotong duluan dengan Abu Lahab, laknatullah ya. Tuh. Sekali waktu beliau SAW mengundang mereka lagi, lantas berbicara, Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongan beriman, serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak melainkan Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya beliau bersabda, sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah yang tiada Tuhan yang hak selainnya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Nah, ini dakwah awalnya ya, gambaran ya. Kamu akan mati sebagaimana kamu tidur, itu mati. Dan kamu akan dibangkitkan kelak sebagaimana kamu bangkit dari tidur. Sungguh kalian akan dihisap semuanya. Dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan kalian tersebut. Terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi. Atau neraka yang kekal. Cuma dua pilihan. Memilih mana? Surga atau neraka? Surga nikmat terus. Abadi. Kekal kita di sana. Kalau neraka siksa terus. Kekal juga di sana untuk khusus orang-orang kafir. Ya. Kemudian Abu Thalib berkomentar, alangkah senangnya kami membantumu, menerima nasihatmu dan sangat membenarkan kata-katamu.
Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Sesungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka. Namun aku adalah orang yang paling cepat merespek apa yang engkau inginkan. Oleh karena itu, teruskan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Demi Allah, kata Abu Thalib ya, aku akan senantiasa melindungimu dari dan membelamu. Hanya saja diriku tidak memberikan cukup keberanian kepadaku untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib. Ya. Tidak dapat hidayah Abdul Muthalib. Ya. Dia percaya dengan Nabi, utusan Allah, nasihat-nasihatnya. Tapi kata Abdul Muthalib pamannya ini, ya, dia nggak punya keberanian ya untuk meninggalkan atau berpisah dengan agamanya dia, agamanya Abdul Muthalib. Ya, kan, itu. Ketika itu Abu Lahab berkata, demi Allah ini benar-benar merupakan aib yang besar. Ayo cegahlah dia sebelum orang lain yang turun tangan mencegahnya. Kemudian Abu Thalib menjawab, demi Allah, sungguh selama kami masih hidup, kami akan membelanya. Itu janji Abu Thalib. Ya, sayangnya dia tidak masuk Islam ya, tidak bersahadat. Ini bisa dilihat di Al-Kamil karya Ibnu Al-Asir ya, bab 1 halaman 584 sampai 585. Kemudian dakwah juga di atas Bukit Safa ya. Setelah Nabi SAW merasa yakin dengan janji pamannya, Abu Thalib mulai berani yang akan melindunginya dalam tugasnya menyampaikan wahyu Rabb-nya di Bukit Safa ya. Suatu hari beliau SAW berdiri atas Bukit Safa seraya berkata, ya sahabah, seruan untuk menarik perhatian ya. Ya sahabah, agar orang ya memperhatikan ya, agar berkumpul di waktu pagi dan biasa digunakan untuk berperang ya. Lalu berkumpul ya suku-suku Quraisy. Kemudian Nabi SAW mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, beriman kepada risalah yang dibawanya dan hari akhir ya. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan satu sisi dari kisah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, tatkala turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin ya, dan berilah Al-A'raf tadi ya, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nabi SAW naik ke atas bukit Sorpa, ke atas bukit Sofa, lalu menyeru, wahai Bani Fahir ya, atau wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Seruan ini diarahkan kepada marga-marga Quraisy. Kemudian tak berapa lama mereka pun berkumpul, karena begitu pentingnya panggilan itu, seseorang yang tidak bisa keluar memenuhinya mengirimkan utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Maka tak terkecuali Abu Lahab laknatullah dan kaum Quraisy pun berkumpul juga. Kemudian beliau SAW berbicara, barang siapa menurut pendapat kalian ya, dia bertanya nih ya, bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku diberitahu bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Nah, itu dulu yang dia ucapkan. Mereka menjawab ya, karena emang Nabi kita ini udah al-amin ya, terpercaya dia. Kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran, katanya. Kemudian beliau SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang amat pedih. Kemudian Abu Lahab menanggapi langsung, lantang Abu Lahab laknatullah ini. Kata Abu Lahab, celakalah engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Maksudnya untuk menjelaskan ini, bahwa dia sebagai seorang rasul ya, bahwa dia orang yang terpercaya, gitu ya kan?
Maka ketika itu turunlah ayat Al-Masad ayat ke-1. Tabbat yada abila habiu wa tabba. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan satu sisi yang lain dari kisah tersebut, yaitu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya. Itu sisi yang lain ya, itu dari Imam Bukhari juga ya. Dari Imam Bukhari, ini dari Abu Hurairah ya. Tatkala ayat yang tersebut turun ya, surat Al-Isra tadi ya, wa anzir asiratakal akrobin, itu turun, Rasulullah SAW mendakwahi mereka sekali bersifat umum dan sesekali yang lain bersifat khusus. Beliau berkata, wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, anaknya ya, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah. Hanya saja kalian memiliki ikatan kerabat denganku yang senantiasa akan aku sambung. Ya. Ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari bab 2 halaman 702 sampai 734. Riwayat tersebut juga dikeluarkan oleh Sahih Muslim bab 1 halaman 114. Ya. Juga bisa lihat Sahih Muslim ya, Al-Bukhari. Tuh. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan dari sisi yang lain tersebut ya. Itu tadi ya ayatnya ya, hadisnya. Teriakan yang keras ini merupakan bentuk dari esensi penyampaian dakwah yang optimal, di mana Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengannya bahwa membenarkan risalah yang dibawanya tersebut adalah bentuk efektivitas semua hubungan antara dirinya dan mereka. Demikian pula bahwa fanatisme kekerabatan yang dibudayakan oleh orang-orang Arab akan meleleh di dalam panasnya peringatan yang datang dari Allah tersebut. Ya, saudara yang dirahmati Allah ya. Kita lanjutkan kisah ini ya dari alinea berikut ini. Selain tadi menyampaikan melalui Bukit Sofa ya, dakwah dengan kerabat-kerabatnya, sekarang menyampaikan yang hak secara terang-terangan dengan sikap kaum ya, dan sikap kaum musyrikin terhadapnya. Jadi setelah dia menyampaikan terang-terangan, kemudian sikap kaum musyrikin mulai ada penentangan ya. Teriakan lantang yang diperkirakan oleh Rasulullah SAW tersebut masih terasa gaungnya di seluruh penjuru Mekah. Puncaknya saat turunnya firman Allah, surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Lalu Rasulullah SAW melakukan dakwah Islam secara terang-terangan di tempat-tempat berkumpul dan bertemunya kaum-kaum musyrikin. Beliau membacakan kitabullah kepada mereka dan menyampaikan ajakan yang selalu disampaikan oleh para rasul terdahulu kepada kaum mereka. Wahai kaumku, kata beliau SAW, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selainnya. Beliau juga mulai memamerkan praktek ibadahnya kepada Allah di depan mata mereka, melakukannya di halaman Ka'bah pada siang hari secara terang-terangan dan disaksikan khalayak ramai. Dakwah yang beliau lakukan tersebut semakin mendapatkan sambutan sehingga banyak orang yang masuk ke dalam agama Allah
satu persatu. Namun kemudian antara mereka yang sudah memeluk Islam dan keluarga mereka yang belum memeluk Islam, terjadi gap, terjadi pemisah ya, saling membenci dan saling menjauhi. Melihat hal ini, kaum Quraisy merasa gerah dan pemandangan semacam ini amat menyakitkan mereka. Ya, setelah dia terang-terangan, udah satu keluarga ada yang masuk Islam, ada yang enggak, udah saling bermusuhan akhirnya kan gitu. Karena punya keyakinan masing-masing ya. Nggak ubahnya seperti sekarang. Orang melakukan bid'ah, dijelasin sunnah, nggak suka. Orang yang melakukan syirikan, dijelasin tauhid, nggak suka. Dibilang jangan menyembah-nyembah kubur, jangan minta di kuburan. Oh, kami tidak minta kuburan, kami tidak menyembah-nyembah. Hanya melalui dia. Sama aja ya kan gitu. Itu ya tahapan yang selanjutnya. Kemudian sidang majelis membahas upaya menghalangi jemaah haji agar tidak mendengar dakwah Rasulullah. Ya, selain tadi dia berdakwah di tempat-tempat yang tadi sudah disebutkan, kemudian dia berdakwah lagi di orang-orang yang datang berhaji. Ya. Sepanjang hari-hari tersebut ada hal lain yang membuat kaum Quraisy gundah gulana, yaitu hanya berselang beberapa hari atau bulan saja dakwah jahiliyah tersebut berlangsung hingga tak terasa mendekati musim haji. Dalam hal ini kaum Quraisy mengetahui bahwa delegasi Arab akan datang ke negeri mereka. Oleh karena itu mereka melihat perlunya merangkai satu pernyataan yang nantinya secara sepakat mereka sampaikan kepada delegasi tersebut ya, perihal Muhammad. Jadi mereka udah merancang nih pada orang yang datang mau jemaah haji nanti. Ya, dia jelek-jelekin lah Muhammad itu begini ya kan gitu. Agar apa? Agar dakwah yang disiarkannya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jiwa-jiwa delegasi Arab tersebut. Maka berkumpullah mereka di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah untuk membicarakan satu pernyataan yang tepat dan disepakati bersama tersebut. Ya. Lalu Al-Walid berkata, bersepakatlah mengenai perihalnya Muhammad SAW dalam satu pendapat dan janganlah berselisih sehingga membuat sebagian kalian mendustakan pendapat sebagian yang lain dan sebagian lagi mentahkan pendapat sebagian yang lain. Mereka berkata kepadanya, katakanlah kepada kami pendapatmu yang akan kami jadikan acuan. Lalu dia berkata, ya, ini Al-Walid ya, Al-Walid bin Walid ini nanti masuk Islam ya dia. Dan ini panglima perang ya. Justru kalian yang harus mengemukakan pendapat kalian dan aku sebagai pendengar, kata Al-Walid ya. Mereka berkata, kita katakan dia adalah seorang dukun. Al-Walid menjawab, tidak. Demi Allah, dia bukanlah seorang dukun. Kita telah menyaksikan bagaimana praktek para dukun. Sedangkan yang dikatakannya bukan seperti komat kamit ataupun sajak atau mantara-mantara para dukun. Jadi orang-orang itu berkumpul katanya, wah kita katakan aja dukun, kayak gitu. Ya kan? Kata Walid, bukan. Kalau dukun tahu orang, nggak mungkin, gitu kan. Kemudian katakan saja di antara dia adalah orang gila. Dia menjawab, tidak. Demi Allah, dia bukan orang gila. Kita telah mengetahui esensi gila dan telah mengenalnya. Sedangkan yang dikatakannya bukan dalam kategori tertekan, kerasukan ataupun was-was sebagaimana kondisi kegilaan tersebut. Kemudian apalagi? Kalau begitu kita katakan saja dia adalah seorang penyair. Dia menjawab, dia bukan seorang penyair. Kita telah mengenal semua bentuk syair. Rojas, Hojaj, Qorid, Makbud, dan Mabusta. Ya.
Ini adalah beberapa jenis syair ya. Sedangkan yang dikatakannya bukanlah syair. Maka mereka berkata lagi, kalau begitu dia adalah tukang sihir. Kemudian dijawab lagi, dia bukan seorang tukang sihir. Kita telah menyaksikan para tukang sihir dan bermacam-macam sihir mereka. Sedangkan yang dikatakannya bukanlah jenis naf atau hembusan penyihir ataupun uqad, buhul-buhul ya, buhul mereka. Mereka kemudian berkata, kalau begitu apa yang harus kita katakan? Dia sudah mengatakan orang gila, penyihir, dukun, penyair, ya. Semuanya nggak cocok, katanya gitu. Kemudian dia menjawab, demi Allah sesungguhnya ucapan yang dikatakannya itu amatlah manis dan indah. Akarnya ibarat tandan anggur dan cabangnya ibarat pohon yang rindang. Tatkala kalian menuduhnya dengan salah satu dari hal tersebut, melainkan akan diketahui kebatilannya. Sesungguhnya pendapat yang lebih dekat mengenai dirinya adalah dia seorang tukang sihir yang membawa suatu ucapan berupa sihir yang mampu memisahkan antara seorang dengan bapaknya, saudara, istri, dan keluarganya. Mereka semua menjadi terpisah darinya lantaran hal itu. Nah, gitu kata si beliau ya, dalam rapat itu ya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tatkala Al-Walid menolak semua pendapat yang mereka kemukakan kepadanya, mereka berkata kepadanya, kemukakan kepada kami pendapatmu yang tidak ada celahnya. Lalu dia berkata kepada mereka, beri aku kesempatan barang sejenak untuk memikirkan hal itu. Lantas Al-Walid berpikir dan menguras otaknya hingga dia dapat menyampaikan kepada mereka pendapatnya tersebut sebagaimana yang disinggung di atas ya. Dengan mengenai Al-Walid ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan 16 ayat yang merupakan bagian dari surat Al-Mudaththir, yaitu dari ayat 11 hingga ayat ke-26. Ya, ini ya surat Al-Mudaththir atau surat yang ke-74 ya. Di antara ayat-ayat tersebut terdapat gambaran bagaimana dia berpikir keras sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan kemudian celakalah dia? Bagaimanakah dia menetapkan kemudian dia memikirkan? Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri dari dia ya, dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Dia mengingkarinya dengan cara begitu. Padahal itu Al-Qur'an ya. Dia kutip itu. Al-Walid kutip ya. Setelah majelis mensepakati keputusan tersebut, mereka mulai menerapkan dengan cara duduk-duduk di jalan-jalan yang dilalui oleh orang hingga delegasi Arab yang datang pada musim haji. Setiap ada orang yang lewat, mereka peringatkan dan mereka singgung di hadapannya perihal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW manakala musim haji telah datang adalah membuntuti jemaah-jemaah yang datang hingga sampai ke tempat-tempat mereka berkemah ya. Di pasar misalnya pasar Ukas, pasar Majinnah dan Zulmajas ya. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah, sedangkan Abu Lahab selalu membuntuti di belakang beliau, memotong setiap ajakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan berbalik mengatakan kepada mereka, jangan kalian patuhi dia karena dia adalah seorang pembawa agama baru lagi pendusta. Masya Allah ya. Abu Lahab anatullah dan pamannya ini ya. Ya. Kelaluannya. Kalau sekarang batu aja. Tapi sekarang juga banyak orang kayak begitu. Ya kan? Banyak orang yang nggak paham itu tentang agama ya.
nuduh-nuduh Wahabi, yang suka kafir-kafirin orang, yang suka bid'ah-bid'ahin orang, padahal mengajak kebenaran, menuntun untuk berbuat kebenaran, menuntun untuk orang berbuat tauhid kepada Allah. Kenyataannya justru dari musim itulah perihal Rasulullah SAW menjadi pusat perhatian delegasi Arab, sehingga namanya menjadi buah bibir orang di seantero negeri Arab. Allah juga yang menetapkannya ya. Kemudian dakwah berikutnya ya, metode yang digunakan dalam menghadapi dakwah Islamiyah. Manakala kaum Quraisy telah menyelesaikan ritual haji, mereka segera memikirkan metode-metode yang akan digunakan dalam menghabisi dakwah Islamiyah di sarangnya. Lalu mereka memilih beberapa metode. Di antaranya ada kurang lebih berapa metode, banyak juga ya. Metode yang pertama, menyindir atau menghina, mengejek, mendustakan, dan mentertawakan. Target mereka adalah menghinakan kaum muslimin dan melemahkan semangat juang mereka. Mereka menuduh Nabi SAW dengan tuduhan-tuduhan yang kerdil dan celaan-celaan yang nista, menjuluki beliau SAW sebagai orang gila, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat 6 ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan mereka berkata, hai orang yang diturunkan kepadanya az-zikr atau Al-Qur'an maksudnya. Az-zikr itu maksudnya Al-Qur'an ya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang benar-benar gila. Mereka juga menuduh beliau sebagai tukang sihir dan pendusta, seperti diturunkan dalam Al-Qur'an juga ya, surat Shad ayat 4 ya. Wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kazzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, maksudnya Rasul ya, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta ya, surat Shad ayat ke-4 ya. Mereka berjalan di belakang beliau dan berpapasan dengan beliau dengan pandangan mata penuh kebencian, rasa dendam, dan gemuruh kemarahan, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'uz dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Artinya, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Qur'an, dan mereka berkata, sesungguhnya ia, maksudnya Muhammad ya, benar-benar orang yang gila. Al-Qalam ayat 51. Bila beliau sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dan di sekitarnya para sahabat beliau yang terdiri dari kalangan al-mustad'afun atau kaum yang lemah ya, kebanyakan pengikut mereka memang kaum-kaum yang lemah ya, bahkan budak ya, orang miskin gitu ya. Mereka mengejek seraya berkata seperti ini ya, mereka itulah teman-teman duduk bercengkeramannya sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya orang-orang semacam itukah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka. Nah, ini firman dalam surat Al-An'am ayat 33. Lalu Allah membantah ucapan mereka tersebut dalam surat Al-An'am ayat 33 ini juga ya. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Tidakkah Allah mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur? Syukur kepadanya maksudnya ya. Kondisi mereka sebenarnya persis sebagaimana yang dikisahkan Allah kepada kita dalam firman-Nya yang artinya ya, sesungguhnya orang-orang yang berdusta adalah mereka yang
dahulunya di dunia mentertawakan orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman atau berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan matanya. Dan apabila orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sangat sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim sebagai penjaga bagi orang-orang mukmin, ya. Tuh. Ya, Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33 ya. Tuh. Ayat tadi 29 sampai 23. Kemudian atau ya metode yang digunakan dalam menghadapi dakwah Islam itu, yang pertama tadi itu ya. Yang kedua, yang pertama itu menyindir, menghina, mengejek dan mendustakan dan mentertawakan, bukan nuduh gila. Yang kedua, mencemarkan citra ajaran-ajaran di bawahnya, menebarkan subhat-subhat, menebarkan tuduhan-tuduhan dusta, menyiarkan statement-statement yang keliru seputar ajaran-ajaran diri dan pribadi beliau, serta membesar-besarkan tentang hal itu. Ya. Itu metode mereka ya. Yang kedua, tindakan tersebut mereka maksudkan untuk tidak memberi kesempatan kepada orang-orang awam merenungi dakwahnya. Mereka selalu berkata tentang Al-Quran sebagaimana dalam firman-Nya berikut ini. Dalam surat Al-Furqan ayat 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asatirul awwalina tatabaha fahiyatum la alaihi bukratan wa asila. Artinya dongeng orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Nah, kemudian Al-Furqan ayat 5. Kemudian berikutnya atau keterangan berikutnya dalam surat Al-Furqan juga ya. Ayat 4-nya ya. In hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun. Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Ini ya kan, jadi membuat statement-statement nggak benar ya. Al-Quran menjelaskan seperti itu. Kemudian mereka juga sering berkata sebagaimana dalam firman-Nya, innama yu'allimuhu bashar ya. Innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Muhammad An-Nahl ayat 103. Mereka juga sering mengatakan tentang Rasulullah SAW sebagaimana dalam firman berikut ini, Al-Furqan juga ayat 7. Ma lihadzar rasuli ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Al-Furqan ayat 7 ya. Di dalam Al-Quran terdapat banyak contoh bantahan terhadap statement-statement mereka, baik setelah menukilnya ataupun tanpa menukilnya. Yang kedua ya, metode mereka untuk menghambat dakwah Islam. Yang ketiga,
menghalangi orang-orang agar tidak dapat mendengarkan Al-Quran dan mengimbanginya dengan dongeng-dongeng orang-orang dahulu, serta menyibukkan mereka dengan hal itu. Disebutkan bahwa An-Nadar bin Al-Haris pergi ke Hirah. Di sana dia belajar cerita-cerita tentang raja-raja Persia, cerita-cerita tentang Rustum, cerita-cerita dan cerita-cerita tentang Aspandir, ya. Ini keduanya adalah tokoh-tokoh yang penting bangsa Persia, ya. Rustum itu raja juga dari bangsa Persia, dan Aspandiar, ya, gitu. Jika Rasulullah SAW sedang duduk di suatu majelis dalam rangka berwasiat tentang Allah dan mengingatkan manusia akan pembalasannya, pembalasannya, maka seusai beliau SAW melakukan hal itu, An-Nadar berbicara kepada orang-orang seraya berkata, demi Allah, ucapan Muhammad tersebut tidak lebih baik dari ucapanku ini. Kemudian dia mengisahkan pada mereka cerita raja-raja Persia, Rustum dan Aspandir. Setelah itu dia berceloteh, jadi berdasarkan apa ucapan Muhammad bisa lebih bagus dari ucapanku ini. Masya Allah, ya. Nadar, ya. Nadar bin Al-Haris ini, gitu, ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa An-Nadar membeli seorang budak perempuan, maka setiap dia mendengar ada seseorang yang tertarik terhadap Islam, dia segera menggandengnya menuju budak perempuannya tersebut, lalu berkata kepada budak perempuannya, hidangkan untuknya makanan serta bernyanyilah untuknya. Ini adalah lebih baik dari apa yang ditawarkan oleh Muhammad kepadamu. Maka turunlah ayat mengenai dirinya, ya, dalam surat Al-Luqman, ya, ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillah. Artinya dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, ini termasuk dalil juga nih, ya. Nyanyi itu haram karena perkataan nggak berguna, ya, gitu. Ya. Nyanyian ini nih, ya kan, termasuk dalil juga dalam haramnya menyanyi karena nggak berguna, ya. Kemudian metode berikutnya, ya, istilahnya itu dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam itu dihambat dengan penindasan, ya, beragam penindasan. Kaum musyrikin menjalankan metode-metode ini di atas sedikit demi sedikit, ya, untuk mencegah perkembangan dakwah Islamiyah setelah kemunculannya pada permulaan tahun keempat kenabian mereka. Baru sebatas melakukan metode tersebut selama minggu-minggu dan bulan-bulan pertama. Tidak bergeser ke metode penindasan dan penyiksaan. Akan tetapi manakala mereka melihat bahwa metode-metode tersebut tidak menuai hasil sama sekali dalam upaya menggagalkan dakwah Islam, mereka mengadakan pertemuan sekali lagi untuk bermusyawarah hal tersebut antara sesama mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin dan menguji din mereka. Tindakan yang diambil pertama kali adalah bergeraknya masing-masing kepala suku untuk menginterogasi siapa saja yang masuk Islam dan kabilah mereka, ya, dari kabilah mereka itu. Kemudian ditindaklanjutilah oleh bawahan-bawahan dan keroncong-keroncong mereka. Maka mulailah mereka mendera kaum muslimin dengan berbagai siksaan yang membuat bulu kuduk merinding dan hati tersayat-sayat mendengarnya. Masya Allah, ya. Nggak berhasil dengan ejekan-ejekan, ya. Kemudian mereka
menyiksa. Ya. Utsman bin Affan digulung oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari daun kurma, kemudian disapi dari bawahnya. Ya. Utsman bin Affan digulung oleh pamannya sendiri ya ke dalam tikar yang terbuat dari daun kurma. Kemudian diasapi ya, diasapi dari bawahnya. Ini bisa dilihat di kitab Rahmatan lil Alamin bab 1 ayat 150 halaman 557. Gitu. Kemudian Abu Jahal juga ya. Bila ada orang yang masuk Islam dari kalangan bangsawan serta memiliki kekuatan, maka dia mencaci, menghina, serta mengancam dengan mengatakan bahwa dia akan membuatnya mengalami kerugian materi dan psikologis. Sedangkan bila orang tersebut lemah, maka dia menggebuk dan menghasutnya. Luar biasa ya Abu Jahal nih. Kemudian Mus'ab bin Umair, manakala ibunya mengetahui keislamannya, dia membiarkan dirinya kelaparan dan mengusirnya dari rumahnya, padahal sebelumnya termasuk orang yang hidup serba berkecukupan. Lantaran tindakan ibundanya tersebut, kulitnya menjadi bersisik layaknya kulit ular. Ya, lihat di kitab Usgul Gobah ya. Tuh. Tadinya dia ganteng ya, Mus'ab bin Amir ini, wangi. Ya, setelah dia masuk Islam, dia diusir, dia meninggalkan kekayaannya. Suhaib ya, yang berikutnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa sehingga kehilangan ingatan dan tidak menyadari apa yang dibicarakannya sendiri. Dalam kitab As-Sobah ya. Lain lagi halnya dengan Bilal, budak milik Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. Lehernya dililit dengan tali, lalu tali tersebut diserahkan kepada anak-anak kecil untuk diseret dan dibawa keliling sepanjang perbukitan Mekah. Akibatnya tali tersebut meninggalkan bekas di lehernya. Umayyah sang majikan selalu mengikatnya, kemudian menderanya dengan tongkat. Kadang ia dipaksa duduk di bawah teriknya sengatan matahari. Ia juga pernah dipaksa kelaparan. Puncak dari itu semua adalah saat dia dibawa keluar di siang hari yang sangat panas, kemudian dilemparkan di tanah lapang berkeliling di kota Mekah. Setelah itu dia ditindih dengan batu besar pada bagian dadanya. Ketika itu Umayyah berkata kepadanya, "Demi Allah, engkau akan tetap mengalami kondisi seperti ini sampai engkau mati atau engkau berpaling dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyembah Lata dan Uzza." Masya Allah ya. Keduanya adalah nama berhala yang disembah ya oleh kaum musyrikin itu, Lata dan Uzza itu. Lata dan Uzza ini dulunya orang alim sebenarnya ya, karena dibikin patung, akhirnya beberapa lama kemudian akhirnya disembah-sembah ya. Meskipun dalam kondisi demikian, ia tetap berteriak, Allah Maha Esa, Ahad, Ahad ya. Allah, Allah. Mereka terus menyiksanya hingga suatu hari Abu Bakar melewatinya lalu membelinya dan menukarnya dengan seorang budak berkulit hitam. Ya, dibeli oleh Abu Bakar ya. Nanti ini Umayyah ini ya yang bunuh nanti Bilal ini sendiri nih. Gitu. Nanti di Madinah ya pada saat perang Uhud kalau nggak salah. Ada riwayat yang mengatakan dia dibeli sebesar 7 uqiyah atau 1 uqiyah sama dengan 12 dirham atau 28 gram perak.
atau 5 ukiah dari perak. Kemudian beliau memerdekakannya. Ini dalam kitab Talqihu Fuhumil Ahli Asar ya. Saudara yang dirahmati Allah, ya. Tak jauh beda dengan Amr bin Yasir, mantan budak milik Bani Makhzum yang telah merdeka beserta keluarganya. Dia, ayah dan ibunya yang masuk Islam tak luput dari penganiayaan mereka, ya. Mereka diseret keluar menuju tanah lapang oleh kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal laknatullah ini ya. Dia siang hari ya, di siang hari yang sangat panas dan menyengat. Mereka menyiksa keluarga tersebut dengan panasnya cuaca. Ketika mereka sedang menjalani siksaan, Nabi SAW melintas di hadapan mereka seraya bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Yasir sang ayah meninggal dunia dalam siksaan tersebut, sedangkan ibunya Sumayyah ditusuk oleh Abu Jahal pada kemaluannya dengan tombak hingga meninggal dunia. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, ya. Itu Sumayyah tadi ya, mati syahid yang pertama. Setelah itu kaum musyrikin meningkatkan frekuensi siksaannya mereka terhadap Amr, terkadang dengan menjemurnya saja, terkadang dengan meletakkan batu besar yang panas dan merah membara di atas dadanya, dan terkadang dengan membenamkan mukanya ke dalam air. Kala itu mereka berkata kepadanya, "Kami akan terus menyiksamu hingga engkau mencaci Muhammad atau mengatakan sesuatu yang baik terhadap Lata dan Uzza." Maka dia pun dengan terpaksa menyetujui hal itu setelah kejadian itu. Ya. Setelah kejadian itu dia mendatangi Nabi, menceritakan hal tersebut ya, sambil menangis dan meminta maaf atas hal tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah turun surat An-Nahl ayat 106 ya, Quran surat 16 ya, 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ya. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan dari Allah. Kecuali orang-orang yang dipaksa ya. Seperti Amr tadi ya. Dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dan dia tidak berdosa. Ya. Amr tadi ya. Ini. Kemudian Abu Fakih atau Abu Fakihah, namanya Aflah, seorang budak dari Bani Abdi Ad-Dar, dijerembabkan kaum musyrikin ke tanah yang melepuh oleh terik matahari. Kemudian punggungnya ditindih dengan sebuah batu besar hingga tak dapat bergerak lagi. Dia dibiarkan dalam keadaan demikian sampai hilang ingatan. Suatu kali mereka mengikat kakinya dengan tali, lalu menyeret dan melemparkannya ke tanah yang melepuh oleh terik matahari seperti yang dilakukan terhadapnya sebelum itu. Kemudian mencekiknya hingga mereka mengira dia telah mati. Saat itu Abu Bakar melewatinya lalu membelinya dan memerdekakannya semata-mata karena Allah. Jadi Abu Bakar banyak ya membebaskan budak ya yang disiksa. Nah, itu Abu Fakihah. Kemudian Kabab bin Al-Arad ya, budak milik Ummi Anmar binti Siba Al-Kuzaiyah, disiksa oleh kaum musyrikin dengan aneka siksaan. Rambutnya mereka jambak dengan sangat keras, lehernya mereka tarik dengan kasar, lalu melemparkannya ke dalam api yang membara. Kemudian dalam kondisi demikian jasadnya mereka tarik-tarik sehingga api itu terpadamkan oleh lemak yang meleleh dari punggungnya. Nauzubillah ya. Kejam siksaan orang kafir sebut ya.
Kemudian dari kalangan budak perempuan tersebut nama-nama seperti Zunairah, An-Nadia, dan Ummu Ubais yang masuk Islam. Kaum musyrikin melakukan penyiksaan pula terhadap mereka seperti yang telah dilakukan terhadap para sahabat sebelumnya di atas. Jadi banyak ya pengikut Nabi itu orang-orang yang lemah ya, budak-budak. Dan mereka yakin ya, gitu. Sehingga mereka wafat pun masuk surga ya. Seorang budak perempuan milik Bani Mu'ammal, yaitu salah satu marga dari suku Bani Adi, dipukul oleh Umar bin Al-Khattab. Nah, Umar ini belum masuk Islam ya, justru adiknya sendiri ya, disiksa dia yang udah masuk Islam duluan ya. Tuh. Yang kala ia masih musyrik, dan manakala merasa bosan, dia berkata, "Tidaklah aku berhenti memukulmu kecuali karena bosan." Kemudian semua budak-budak wanita tersebut dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakannya sebagaimana yang telah dilakukannya terhadap Bilal dan Amir bin Fuhairah. Kaum musyrikin juga ya, pernah membungkus seorang sahabat dengan kulit onta dan sapi, kemudian melemparkannya ke atas tanah yang panas oleh terik matahari. Sedangkan sebagian yang lain pernah mereka kenakan baju besi lantas dilemparkan ke atas batu besar yang memanas. Itu ya. Saudara yang dirahmati Allah, daftar para korban yang disiksa karena membela agama Allah demikian panjang ya, banyak sekali. Ini hanya sekilas saja ya, hanya sedikit. Dan kisah mereka amatlah mengharukan. Alhasil siapa saja yang mereka ketahui telah memeluk Islam, maka tak ayal gerak-geriknya akan dihadang dan diikuti. Itu saja ya. Sampai di sini saja penjelasan bagaimana dakwah Rasulullah secara terang-terangan ya. Baik secara jelas disampaikan, dan banyak para sahabat orang-orang lemah pun ikut, sehingga penyiksaan-penyiksaan ya. Pertama itu disiksa dengan kata-kata, cacian makian, hinaan, kemudian nggak berhasil, lalu dengan siksaan ya, siksaan fisik. Demikian saja ya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri, karena kebodohan saya, karena minim ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah ya. Saya mohon maaf kepada antum semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan antum semua, sehingga menjadi amal baik saya dan saya bisa mengamalkannya dengan benar ya. Saya berdoa kepada Allah supaya saya bisa beramal dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.